Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Masih ada kaitannya dengan video yang kemarin bahas Bogor. Kita mau bahas sejarah puncak yang mungkin kamu belum tahu nih. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe biar selalu muncul video terbaru di beranda kamu. Puncak adalah kawasan pegunungan yang terletak di antara Bogor dan Cianjur, Jawa Barat, dan sejak dulu sudah menjadi jalur penting. Pada masa lampau, wilayah ini masih berupa hutan lebat yang dihuni beragam satwa liar dan hanya dilewati oleh masyarakat lokal. Hutan-hutan di puncak berfungsi sebagai penghubung alami antar wilayah di Tatar Sunda, sekaligus sumber air yang melimpah. Sungai-sungai yang mengalir dari puncak turun ke dataran rendah, memberi kesuburan bagi pertanian di sekitarnya. Pada abad ke-14 dan 15, kawasan ini masuk dalam pengaruh kerajaan Sunda Pajajaran. Meskipun belum menjadi pusat pemukiman, jalur puncak sudah dimanfaatkan sebagai akses penting menuju wilayah Priangan. Masyarakat Sunda memanfaatkan jalur pegunungan ini untuk berdagang, berladang, serta berhubungan dengan daerah tetangga. Puncak kala itu juga dianggap sebagai wilayah dengan nilai spiritual karena letaknya yang tinggi dekat dengan alam. Memasuki abad ke-18, Belanda mulai melirik jalur puncak sebagai bagian dari rencana ekspansi kolonial. Kawasan ini dinilai strategis karena bisa menjadi penghubung Batavia dengan daerah Priangan yang kaya hasil bumi. Tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg. Jalan raksasa ini membentang dari Anyer sampai Panarukan, dan salah satu ruasnya melintasi kawasan puncak. Dengan adanya Jalan Raya Pos, jalur Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung menjadi lebih mudah dilalui. Peran puncak pun berubah, dari sekadar hutan belantara menjadi jalur vital transportasi kolonial. Kehadiran jalan ini mempercepat arus perdagangan, pergerakan pasukan, serta pengiriman logistik ke berbagai wilayah. Jenis tanaman yang paling banyak ditanam adalah teh, karena iklim pegunungan sangat cocok untuk komoditas ini. Perkebunan teh pertama dibuka oleh pengusaha Belanda dan kemudian berkembang pesat. Teh dari puncak terkenal dengan kualitasnya dan bahkan diekspor hingga ke pasar Eropa. Selain teh, beberapa perkebunan kopi dan kina juga mulai dicoba di wilayah ini. Keberadaan perkebunan membuat banyak pekerja lokal direkrut untuk mengolah lahan dan memetik hasil panen. Kegiatan perkebunan ini bukan hanya berdampak ekonomi, tapi juga mengubah lanskap puncak. Hutan lebat berangsur-angsur berganti dengan hamparan kebun teh yang rapi menghijaukan lereng pegunungan. Seiring berkembangnya perkebunan, puncak semakin dikenal oleh kalangan elit Belanda. Udara sejuk dan pemandangan indah membuat mereka menjadikan puncak sebagai tempat peristirahatan. Kawasan ini bahkan dijuluki Swiss kecil di Hindia Belanda karena panorama alamnya yang menawan. Tak heran pada masa itu mulai banyak villa-villa kolonial dibangun di sekitar puncak. Villa-villa megah milik pejabat Belanda berdiri di antara perkebunan teh. Bangunan-bangunan tersebut bergaya arsitektur Eropa, lengkap dengan taman bunga dan halaman luas. Bagi kalangan elit, menghabiskan waktu di puncak adalah cara untuk melepas penat dari hiruk-pikuk Batavia. Sementara bagi masyarakat lokal, keberadaan villa dan perkebunan membuka lapangan pekerjaan baru. Setelah Indonesia merdeka, puncak tetap mempertahankan daya tariknya. Akses jalan yang sudah ada membuat kawasan ini mudah dijangkau dari Jakarta. Pada dekade 1960 sampai 1970-an, puncak mulai berkembang menjadi destinasi wisata rakyat. Banyak keluarga dari Jakarta memilih puncak untuk berlibur singkat karena udaranya segar dan pemandangannya indah. Tahun 1980, ikon wisata modern Taman Safari Indonesia resmi berdiri di kawasan Cisarua, Puncak. Taman Safari menjadi daya tarik baru yang tidak hanya menyajikan panorama alam, tapi juga pengalaman edukasi satwa. Selain Taman Safari, berdiri pula Masjid At-Ta'awun yang kini menjadi salah satu ikon puncak. Masjid ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik untuk beribadah maupun sekadar beristirahat sejenak. Seiring waktu, puncak makin ramai dengan pembangunan hotel, villa, restoran, dan tempat wisata keluarga. Kota Bogor dan Cianjur yang berada di sekitarnya ikut merasakan dampak positif dari pariwisata puncak. Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga menimbulkan masalah klasik seperti kemacetan lalu lintas. Meski begitu, puncak tetap menjadi primadona wisata pegunungan yang tak pernah sepi. Selain pengaruh kolonial, puncak juga memiliki sejarah panjang dengan komunitas Arab Hadrami. Sejak abad ke-19, banyak pedagang Arab asal Hadramaut datang ke Hindia Belanda untuk berdagang. Setelah bermukim di Batavia dan Bogor, sebagian dari mereka melirik puncak sebagai tempat tinggal baru. Mereka membeli lahan luas untuk dijadikan perkebunan, villa, dan tempat beristirahat keluarga. Komunitas Arab Hadrami ikut memperkaya identitas puncak.
Vila-vila milik keluarga keturunan Arab berdiri megah di kawasan pegunungan ini. Banyak di antara mereka juga mendirikan usaha restoran, toko oleh-oleh, hingga kios makanan khas Timur Tengah. Pengaruh budaya Arab makin terasa ketika turis dari Timur Tengah mulai banyak berkunjung ke Puncak. Sejak tahun 1990-an, Puncak semakin populer sebagai destinasi wisata keluarga Arab Indonesia dan turis asal Timur Tengah. Restoran khas Timur Tengah, toko kurma, serta budaya Arab semakin kuat di kawasan ini. Bahkan di musim liburan, papan nama dalam bahasa Arab bisa dengan mudah ditemui di sepanjang jalan Puncak. Hal ini membuat Puncak dijuluki sebagai kawasan kecil Timur Tengah di Jawa Barat. Kini, Puncak dikenal sebagai kawasan yang memadukan 3 warisan besar: hutan Sunda kuno, jejak kolonial Belanda, dan pengaruh komunitas Arab Hadrami. Kini, Puncak dikenal sebagai kawasan yang memadukan 3 warisan besar. Pertama, warisan alam berupa hutan Sunda kuno yang menjadi sumber kehidupan. Kedua, warisan kolonial Belanda yang meninggalkan jejak berupa perkebunan teh dan vila-vila tua. Ketiga, warisan komunitas Arab Hadrami yang memberi identitas budaya khas pada kawasan ini. Gabungan dari ketiga warisan ini membuat Puncak memiliki keunikan tersendiri. Kawasan ini bukan hanya sekadar tempat wisata, tapi juga ruang yang menyimpan sejarah panjang. Dari jalur penting kerajaan Sunda, jalan vital kolonial Belanda, hingga pusat wisata modern, semua tergambar di Puncak. Tak heran bila Puncak hingga kini tetap menjadi salah satu destinasi paling legendaris di Jawa Barat. Gimana gengs, kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.